Halo guys, jumpa lagi dengan Rian dari B Channel. Kali ini kita bakalan membahas salah satu parfum dari brand lokal dengan nama Ego White. Semoga gak salah penyebutannya ya. Parfum ini adalah brand lokal baru. Kayaknya rilis brand ini awal tahun 2023. Ini adalah varian kesekian mereka. Jadi mereka sudah mengeluarkan beberapa varian. Saya juga sempat mereview varian yang lain, tapi waktu itu hanya dikannya aja. Kali ini saya sudah beli full botol. Varian yang bakalan kita bahas ini adalah varian yang berjudul Coklat Geprek. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke intro dulu. Oke, balik lagi dengan Rian. Nah, kita bakalan membahas salah satu parfum yang berjudul Coklat Geprek. Sebelum kita bahas, silahkan kalian lihat dulu boxnya. Jadi ini soft box ya, box yang biasa banget. Karena mereka punya keyakinan packingannya boleh biasa aja, tapi wanginya harus wah. Jadi mereka punya tagline gantinya mandi. Jadi gak perlu mandi, langsung spray parfum. Ini size-nya 30 ml. Itu simple, high quality juice, dan aroma yang kompleks. Jadi just gak ada yang wah dalam boxnya. Karena mereka dari awal sudah bilang memang kalau kemasannya mereka itu gak wah. Jadi ini sebenarnya bukan unboxing ya. Ini saya sudah pernah pakai beberapa kali full wear untuk memastikan aromanya. Nah, ini penampakan botolnya. Sama seperti boxnya, mungkin bagi kalian botolnya gak unik, gak menarik, ya cenderung biasa aja. Jadi seperti nggak ada, hanya penulisan batchnya doang sama nama variannya, nama brandnya, nggak ada yang lain. Mereka benar-benar fokus untuk riset wangi, bukan riset packagingnya. Ini adalah seri DPS. Menurut mereka seri DPS itu adalah seri dupe. Jadi mereka berusaha meniru beberapa varian parfum yang terkenal dengan sedikit plot twist. Ini ringan, benar-benar mereka sesuai perkataan mereka. Jadi mereka benar-benar gak bohong kalau botolnya itu biasa aja. Kalau sprayernya juga kurang baik sih, agak sedikit meluber. Paling keluhan saya nanti ini sprayernya dan botolnya yang mungkin harus naik. Jadi kalau bicara sprayer kurang bagus. Sekarang kita tes salah satu keluhan warga Indonesia. Mereka itu benci dengan parfum yang oily. Ini bukan oily yang mengganggu ya. Ini gak lama langsung hilang. Gak seperti beberapa parfum lokal lain yang betul-betul oily karena mengejar ketahanan. Kalau yang ini enggak sih. Ini masih bisa toleransi, itu gak lama langsung meresap ke kulit. Ada beberapa varian yang pernah saya coba, bukan varian ya, brand lain maksudnya. Itu benar-benar oily, parah. Dan saya termasuk menerima parfum oily asal dalam taraf yang bisa ditoleransi. Kalau ini bisa sih toleransi. Dan ini gak benar-benar oily yang parah-parah amat sih. Ini gak lama, semenitan juga sudah meresap kok. Nah, sekarang kita bicara wanginya. Coklat Geprek. Siapapun yang mendengar kata coklat geprek pasti di pikiran kalian ini adalah parfum
yang punya wangi seperti wangi coklat yang creamy, yang meleleh, meluber dan sebagainya. Tapi jangan berpikir seperti itu dulu, karena wanginya gak seperti bayangan kalian. Ini mereka sendiri gak tampilkan notes-nya, jadi ini adalah notes yang saya rasa saya cium di hidung saya. Jadi ini bisa benar, bisa salah, tergantung hidung masing-masing. Jadi kalau kalian beli ini, karena mungkin saya bilang notes-nya seperti ini, belum tentu yang kalian cium bakalan sama seperti saya. Yang saya cium, coklat geprek ini mempunyai notes rum. Jadi ada sedikit aroma buzi, tapi beberapa detik doang, nggak lama. Itu sekitar 2-3 detik aja langsung hilang aroma ramnya menurut hidung saya ya. Terus sepertinya ada penggunaan bunga heliotrop. Terus tentu saja sesuai namanya, ada aroma coklat. Terus ada aroma kopinya. Terus ada nuansa creamy, sepertinya itu dari sandalwood. Jadi notes-nya itu ada rum, menurut hidung saya ada rum, heliotrop, coklat, sandalwood, dan kopi. Dengan notes-notes itu kalian bisa tahu ini arah wanginya seperti apa. Jadi arah wanginya itu tentu saja manis, powdery, terus sedikit creamy. Nah, gambaran aromanya seperti apa? Sebelum saya jelaskan gambaran aromanya, ini katanya mirip sama Black Phantom dari parfum Nice, Kilian. Tapi karena saya belum pernah cium Black Phantom dari Kilian, saya benar-benar subjektif. Jadi saya menganggap saya tidak pernah cium Black Phantom. Jadi saya nggak menganggap ini dupe. Jadi saya benar-benar menjelaskan sesuai hidung saya tanpa ada merasa dimirip-miripkan. Jadi ini benar-benar penilaian pribadi. Aromanya ini kalau kalian cium, bagi kamu yang sering ke coffee shop, mungkin kamu pernah memesan salah satu minuman yang kayaknya hampir semua coffee shop punya minuman ini, yaitu mochaccino. Bagi yang nggak tahu, mochaccino itu adalah minuman hasil dari percampuran susu, terus ada coklat, ada kopi. Saya nggak tahu ya kalau mochaccino di luar negeri bagaimana, tapi kalau di Indonesia mayoritas mochaccino itu ya terdiri dari susu, terus coklat, terus kopi. Nah, aromanya ini seperti aroma minuman mochaccino itu, cuma ada tambahan, ditaburkan sedikit bubuk-bubuk perasa. Jadi ada aroma seperti bubuk. Jadi anggap aja kalian memesan sebuah minuman terus ada bubuk-bubuk coklat di atasnya. Nah, seperti itu kali. Kalau dari Ego White sendiri katanya ini seperti aroma coklat yang digeprek, aroma coklat beku yang digeprek. Tapi kalau saya karena bukan pemakan coklat, jadi nggak pernah cium seperti itu. Cuma bagi saya ini mirip seperti minuman mochaccino, yang kalau kita pesan itu minta ditambahin topping coklat bubuk di atasnya. Kurang lebih seperti itu aromanya. Jadi bayangin aja kalian pesan mochaccino. Mochaccino itu bukan minuman manis ya. Jadi jangan langsung bilang, makanya saya bilang dari awal ini bukan coklat yang manis. Ya ada sisi manisnya tapi gak tebal. Mochaccino itu adalah minuman yang ya kalau coklat itu kan aslinya pahit manis, gak melulu manis. Kalau kalian makan coklat terus manis itu kebanyakan gula. Aslinya coklat itu gak gitu, coklat itu pahit. Nah, sensasi pahitnya coklat, terus ketemu wangi dari kopi, terus ada aroma bubuk-bubuk coklat lagi di atasnya. Nah, kurang lebih seperti itu aroma dari parfum ini. Jadi bagi kalian yang suka parfum beraroma mochaccino, harusnya kalian bisa terima parfum coklat geprek dari Ego White ini. Sekarang sudah kita bahas tentang, oh iya ada lagi satu tambahan. Di akhir aromanya itu, di base notes-nya setelah kalian semprot beberapa sejaman lah, pas masuk ke fase base notes, bakalan ada nuansa creamy. Sepertinya ini sandalwood.
kalau saya nggak salah. Cuma karena ada aroma sandalwoodnya itu, parfum ini bakalan tercium seperti coklat putih. Jujur, coklat, saya tahu aroma bubuk coklat itu seperti apa karena di rumah sering buat kue. Nah, kue-kue itu biasanya menggunakan coklat. Jadi saya tahu aroma coklat. Coklat yang hitam bagaimana, yang coklat putih bagaimana. Nah, coklat putih itu bakalan tercium di base notes-nya dari coklat geprek ini. Jadi kalau kalian suka aroma coklat putih, kayaknya coklat putih itu adalah percampuran coklat dan vanila kalau saya tidak salah. Ya kalau salah nanti kalian tegur aja sih di komen. Nah, aroma sensasi coklat putih itu bakalan kalian dapat di base notes-nya dari parfum coklat geprek. Nah, cuma itu kan gambaran aromanya. Jadi pada saat sekarang saya jelaskan fase-fasenya. Kalau kalian pertama kali spray, kalian sepertinya nggak langsung menemukan aroma coklatnya. Pertama kali spray, beberapa detik kalian bakalan tertampar dengan aroma buzi dari rum. Kemudian bakalan masuk ke aroma heliotrop. Heliotrop itu bunga yang kalau misalnya di parfum itu biasanya memberikan efek seperti bubuk-bubuk. Makanya saya katakan tadi seperti ada bubuk coklat. Nah, ini seperti ada aroma bubuk-bubuk. Jujur, heliotropnya ini mengingatkan ke sensasi powderinya dari brand Dior Homme. Saya langsung mikirnya ke Dior Homme. Karena Dior Homme itu adalah parfum yang betul-betul menunjukkan aroma powdery yang lebih nonjol. Walaupun gak mirip ya, cuma sensasinya, vibe dari heliotrop itu justru mengingatkan ke Dior Homme. Padahal Dior Homme gak pakai heliotrop seingat saya, dia pakainya bunga iris, tapi aroma powderynya mirip-mirip ke sana. Setelah itu baru masuk ke aroma coklatnya, terus masuk ke coklat. Lama-lama coklatnya ini menguat karena aroma heliotropnya berkurang. Setelah itu ada aroma kopi yang tipis, dan di akhir bakalan muncul aroma sandalwood yang creamy. Nah, begitulah gambaran aroma dari si coklat geprek. Lumayan panjang ya. Padahal tadi saya pingin buat review ini sesingkat mungkin. Sekarang best time dari parfum ini apa? Best time parfum ini sebaiknya karena ini nuansanya manis, powdery, sebaiknya dipakai pada saat malam hari atau mungkin pada saat suhu yang sejuk. Kalian bisa pakai ini pada saat ngedate, kalian bisa pakai ke kondangan pada malam hari, dan itu benar-benar cocok. Terus selama bukan panas-panasan ya, di siang hari mungkin kalian bisa pakai, yang penting di ruang ber-AC. Karena saya pernah pakai ini di kantor, tapi di ruangan ber-AC. Masih cocok kok dipakai di siang hari. Tapi dengan catatan kalian betul-betul hanya di ruangan, bukan outdoor, bukan panas-panasan. Terus umur yang cocok pakai ini. Aroma powderinya ini membuat parfum ini gak cocok buat kamu yang masih remaja. Percayalah, ini cocok buat kamu yang berumur 28 tahun ke atas. Terus SPL, ini biasa yang ditanyakan di komen. Entah kenapa orang Indonesia itu pasti tanyanya beli parfum SPL. Nah, buat kamu penjunjung tinggi SPL parfum ini punya kekuatan proyeksi di 1,5 jam awal. Itu bakalan semeteran, terus kemudian setelah 1,5 jam bakalan bubble. Jadi dia sekitar 50 cm aja bakalan tercium. Makin lama sepertinya seingat saya sih di atas 4 jam dia bakalan skin scent. Jadi kita harus hirup di kulit langsung baru kecium. Tapi kalau kalian spraynya ini di pakaian, ini bisa tahan lebih lama. Cuma ada sedikit hal yang unik di parfum ini. Saya tahu pada saat saya gunakan pada siang hari, jadi saya pakai pagi. Terus pada saat sholat zuhur, kena air wudhu kulit saya. Justru setelah kena air wudhu, lebih tepatnya,
aromanya itu justru lebih menguat. Entah kenapa parfum ini menguat setelah kena air. Jadi bukan sengaja kena air terus digosok-gosok, enggak. Jadi kena cipratan air wudhu karena saya spray di tangan untuk memastikan bagaimana ketahanan parfum ini. Tapi justru setelah harusnya sudah skin scent, karena saya pakai dari pagi, jam 12 siang itu menguat lagi aromanya setelah kena air wudhu. Untuk memastikan saya spray lagi setelah sholat, mulai skin scent di asar, sholat asar jam 3:30, kena air wudhu menguat lagi. Salah satu performa parfum yang unik, setiap kena air justru dia mulai menguat. Jadi proyeksi 1,5 jam, ketahanan dia kalau di kulit sih 4-6 jam. Cuma saya nggak mau bilang 6 jam, 4 jaman lah. Tapi kalau di pakaian di atas 6 jam. Kalau saya spray di jaket malahan seharian masih kecium sih. Cuma kalau di kulit ya rata-rata 4 jaman sudah mulai skin scent. Jadi kalau kalian penuntut SPL yang 12 jam seharian, ini bukan parfum untuk kalian, percayalah. Karena mungkin juga aromanya yang nuansa semi formalnya, nggak ada orang pakai parfum untuk keadaan formal itu lebih dari 4 jam. Terus setelah bahas SPL, sekarang kita bahas outfit. Outfit yang cocok pakai parfum ini adalah pakaian semi formal. Kalian mungkin bisa kombinasikan celana jeans dengan kemeja, jadi bagian atas formal, di bawah agak sedikit casual, dan itu masih cocok dengan parfum ini karena parfum ini lebih menonjolkan sensasi kalian yang misterius, dewasa, terus berkarakter. Ya, ini cocok sih buat kalian 28 tahun ke atas, apalagi buat ngedate yang umur 28 tahun ke atas ya. Kalau remaja, dia apalagi di bawah 20 tahun, nah ini gak cocok. Pasti pasangan kalian bakalan bilang kalian itu bau parfum om-om. Sekarang kita bahas plus minusnya parfum ini. Plusnya, setiap kalian pakai parfum ini adalah parfum yang berkarakter. Jadi karakter kalian itu bakalan makin keluar setelah pakai parfum ini. Jadi sensasi berwibawanya itu bakalan dapet setelah pakai parfum ini. Terus kelebihan yang kedua itu aromanya mewah. Jujur aja ini aroma mewah. Ini bukan aroma parfum yang kalian bisa dapat di refillan, dapat di parfum KW-KW-an. Aroma yang seperti ini jarang. Makanya ini termasuk parfum yang bernuansa mewah. Berkelas lah, stylish. Terus ketiga, ini unik. Jarang parfum aroma seperti ini kalian dapat. Mau di desainer sekalipun, parfum yang seperti ini jarang. Rata-rata kalau di brand designer, kalau mereka pakai coklat, mereka bakalan buat sekalian manis. Tapi ini sentuh coklatnya itu justru diberi efek bubuk powderinya itu, seperti bedaknya itu. Dan parfum beraroma seperti itu jarang bagi saya ya. Siapa tahu kalian punya pendapat pribadi yang lain. Terus sekarang kita bicara kekurangan. Nggak ada parfum yang nggak ada kekurangannya. Parfum ini adalah parfum yang memiliki fans dan juga haters. Jadi ini love or hate, terutama pada saat awal penyemprotan. Kalau kalian bisa nyaman spray awalnya, top notes-nya yang sekitar ya 10-15 menit awal, kalian bisa nyaman pakai ini. Tapi kalau kalian nggak suka top notes-nya, bakalan susah pakai ini. Karena aroma yang cukup mengganggunya itu hanya di top notes-nya. Selebihnya sebenarnya ini enak. Cuma rata-rata orang Indonesia kalau sudah tidak suka aroma awal, bakalan nggak suka pakai parfumnya itu selanjutnya. Jadi minusnya love or hate. Kedua, proyeksinya lemah. Bagi kalian yang pencari SPL, saya ingatkan kembali, ini bukan parfum yang untuk show off, untuk pamer. Ini lebih bernuansa formal yang nggak mengganggu hidung orang dan juga bisa dipakai ngedate. Terus minus yang lain, mungkin saya cukup intuisi. Ini sih sprayernya.
mungkin mereka bisa perbaiki masalah sprayer terutama. Kalau bentuk botol saya nggak permasalahkan, mau itu pasaran kah atau apa, nggak masalah. Yang menjadi masalah sprayer, karena sprayernya ini agak sedikit meluber setiap saya pakai. Selebihnya cukup. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka silahkan beli sendiri. Kita bertemu di konten selanjutnya. Bye bye.